Di tengah kehidupan yang tampak tenang, kekerasan terhadap perempuan dan anak bisa terjadi kapan saja, di mana saja, dan seringkali tidak terlihat dan tanpa terlaporkan. Namun, luka yang mereka rasakan nyata. Setiap kejadian kekerasan dapat ditangani dan setiap kekerasan dapat dicegah. Kekerasan terhadap perempuan dan anak bukan hanya pukulan, teriakan, ancaman, perundungan, pemaksaan, pelecehan, semuanya adalah bentuk kekerasan. Kekerasan kepada perempuan dan anak meninggalkan trauma jangka panjang. Karena itu, pencegahan dan penanganan menjadi kunci utamanya. Langkah pertama, amankan korban. Pisahkan dari pelaku dan hindari kontak berulang. Nama saya Ibu Sudarse, kader Sapa dari Kelurahan Rejomulyo yang bertugas menangani kasus tentang kekerasan pada anak dan perempuan. Maka apabila terjadi kekerasan pada anak dan perempuan, maka korban dan pelaku harus dipisahkan. Dan kita harus segera melaporkan ke RT, ke RW, ke Babin Kamtib, dan ke kepolisian. Mari bersama-sama kita ciptakan lingkungan aman dan bebas dari kekerasan. Simpan bukti foto, rekaman, pesan, atau saksi. Bukti mempermudah proses hukum. Segera laporkan ke UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak, polisi, puskesmas atau rumah sakit, layanan sosial dan psikolog, puspaga atau pusat pembelajaran keluarga. Kami memberikan layanan pengaduan masyarakat, penjangkauan korban, pengolahan kasus, penampungan sementara, mediasi, dan pendampingan terhadap korban kekerasan. Pemulihan mental sama pentingnya dengan pemulihan fisik. Pendampingan harus berlangsung berkelanjutan. Penanganan tidak berhenti pada laporan. Pendamping dari PPA akan memastikan korban mendapat perlindungan hukum yang layak. Hingga dari pelaporan proses persidangan oleh Kejaksaan Negeri Metro, termasuk pemulihan fisik dan psikologis korban. Keluarga adalah benteng pertama. Komunikasi hangat, pendidikan moral, dan pengawasan yang sehat dapat mencegah kekerasan. Sekolah harus menjadi ruang aman. Guru, teman sebaya, dan komunitas harus peka terhadap tanda-tanda kekerasan. Kekerasan bukan masalah individu. Lingkungan yang peduli mampu mendeteksi dini dan mencegah kekerasan. Pengetahuan adalah perlindungan. Semakin banyak orang paham, semakin sedikit kekerasan yang terjadi. Saat aku berani bicara, semuanya berubah. Aku bisa kembali tersenyum. Keberanian korban harus dibalas dengan perlindungan dan dukungan tanpa syarat. Kita semua punya peran, keluarga, sekolah, pemerintah, dan masyarakat. Aku ingin tumbuh seperti bunga yang disiram bulan kasih dari talang, biarkan aku mekar dengan bahagia. Dinas P3A P2KB Kota Metro bertekad memperkuat layanan perlindungan melalui peningkatan kualitas pendampingan, penguatan UPTD PPA, penyediaan layanan ramah korban, koordinasi lintas sektor, serta peningkatan edukasi dan kesadaran masyarakat. Kami berkomitmen memastikan setiap laporan ditangani cepat, tepat, dan berorientasi kepentingan korban. Mari kita wujudkan Kota Metro yang bebas dari kekerasan. Saya menyatakan komitmen penuh dalam upaya menghentikan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Mereka berhak mendapatkan perlindungan, penghargaan, serta kesempatan untuk tumbuh dan berkembang tanpa rasa takut.
Mari bersama-sama menciptakan kota metro yang aman, ramah, dan bebas dari kekerasan. Saya Haji Bambang Iman Santoso, Wali Kota Metro, berkomitmen kuat untuk mewujudkan kota metro yang aman, ramah, dan bebas kekerasan bagi perempuan dan anak. Perlindungan terhadap mereka adalah kewajiban moral dan tanggung jawab pemerintah daerah. Bersama seluruh pemangku kepentingan, kita akan memastikan setiap perempuan dan anak hidup bermartabat, terlindungi, dan mendapatkan hak-haknya secara penuh. Stop kekerasan terhadap perempuan dan anak. Stop kekerasan. Dengarkan, lindungi, laporkan, dampingi.